pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, 108 guru besar Universitas Hasanuddin mengeluarkan pernyataan tegas menolak revisi undang-undang pemilihan kepala daerah yang tengah dibahas oleh DPR RI. Mereka menyatakan kekhawatiran bahwa revisi tersebut dapat melemahkan sistem demokrasi di Indonesia dan merugikan masyarakat. Lantas, seperti apa tanggapan Profesor Dr. Aminuddin Syam, SKM MKes Master Medical Education, salah satu guru besar Universitas Hasanuddin? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Belakangan ini ribuan massa turun ke jalanan di beberapa titik wilayah Indonesia untuk melakukan aksi. Aksi ini merespon upaya Badan Legislasi atau Balik DPR menganulir putusan MK melalui rapat pembahasan RUU Pilkada. Rancangan belait dalam RUU tersebut dinilai tak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah. Salah satu syarat yang dikeluarkan yaitu putusan nomor 70/PUU/22/2024 yang menetapkan batas usia minimal calon kepala daerah menjadi 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU, yang menyebabkan hal tersebut menjadi kontroversial di masyarakat Indonesia. 108 guru besar Universitas Hasanuddin juga menolak mentah-mentah revisi Undang-Undang Pilkada, salah satunya Profesor Aminuddin Syam. Baik, makasih. Sebenarnya saya itu menunggu mahasiswa untuk bisa melakukan lebih dari yang kita harapkan. Karena begini, saya mulai kasih latarnya dulu. Saya ini sudah hampir lebih 20 tahun saya makan uang rakyat. Pajak, kalau tidak salah jumlah penduduk Sulsel itu lebih 9 juta. Setiap bulan, saya sebagai seorang profesor digaji oleh negara. Dari mana gaji itu? Dari masyarakat. Pajak 9 juta lebih orang, itu saya merasa, loh kok masyarakat menghidupi saya, menggaji saya, tapi tidak ada sedikit pun saya bisa berikan ke masyarakat. Itu dulu. Yang kedua, ada momentum yang sangat bisa membahayakan masyarakat, yaitu pilkada. Nah, ini undang-undang yang mau dibuat ini seolah-olah itu hanya mengakomodir sekelompok orang atau segelintir orang, ya bukan hanya segelintir, hanya satu keluarga saja yang mau diakomodir, sehingga itu mesti dirubah. Itu kan sesuatu yang konyol menurut saya. Luar biasa itu. Begitu banyak orang pintar, orang cerdas di Republik ini, masa setiap ada momentum pemilihan begitu, Wapres kemarin ribut satu negara, hanya gara-gara satu orang. Ini lagi mau ribut lagi satu negara, hanya satu orang lagi. Sampai kapan kita dikasih begitu? Saya kebetulan mengalami 3 fase. Fase pertama waktu Soeharto, luar biasa itu. 32 tahun berkuasa Soeharto, menurut saya lebih kejam di saat ini dibanding dengan Soeharto. Dalam hal represi, pikiran kita yang susah. Pikiran kita. Karena mungkin waktu itu masih saya masih enjoy ya. Tapi saat ini kan tidak bisa lagi kita membiarkan masyarakat itu teraniaya oleh sistem. Sementara kita ini ada ruang untuk bicara. Masa kita mau diam? Itu satu. Yang kedua, masa reformasi. Saya adalah salah satu pejuang reformasi. Saya terpilih ketua senat universitas itu tahun 93. Represi ini Soeharto luar biasa. Kita berjuang terus. Berjuang, akhirnya kita bisa reformasi 98. Waktu reformasi di Jakarta. Masih banyak foto-foto itu ya. Kita berharap bahwa itulah masa di mana kita memulai sesuatu kebebasan. Dalam hal ini kebebasan sipil. Ternyata kita nikmati tidak lama. Dengan naiknya Pak Jokowi sebagai presiden kan luar biasa itu. Terjadi perubahan yang begitu dahsyat. Terutama di periode keduanya. Itu semua dikangkangi. Ada 3 kemerdekaan yang direbut sekaligus. Kemerdekaan dalam hal hukum. Tidak ada lagi aturan. Seenaknya saja mau dirubah. Ya kan? Dia bisa pegang itu semua aparat hukum. Yang kedua, dalam hal ekonomi. Tidak ada lagi yang namanya rakyat untuk bisa mendapatkan penghidupan yang lain. Tidak ada lagi. Semua milik yang negara yang memungkinkan untuk dieksploitasi tanpa memberi ruang kepada rakyat. Oligarki terutama kan. Yang ketiga, dalam hal ekonomi, hukum. Hukum, ekonomi, dan politik.
Tidak ada aturan lagi sekarang. Aturan apa yang mau dipakai? Jadi menurut saya teman-teman Sospol mesti membuat sebuah formula. Kenapa sih misalnya dalam hal pemilihan kita mau membiarkan misalnya ya kotak kosong. Itu kotak kosong itu sah, tetapi itu kan sangat menghina yang lain. Aminuddin Syam menyebut bahwa seharusnya seluruh pimpinan perguruan tinggi turun tangan dalam aksi ini. Karena mereka dihidupi oleh rakyat, maka dari itu sudah saatnya mereka juga memberi untuk rakyat. Ia juga menyampaikan bahwa kita juga tidak ingin melihat negara kita hancur, sehingga hal itu yang mendasari kita menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Karena jelas-jelas melawan rakyat dan melawan aturan. Iya, kan kalau Anda baca 8 itu kan yang paling berbahaya sebenarnya itu adalah dirubahnya peraturan yang selama ini untuk calon gubernur itu kan minimal 30 tahun pada saat pelantikan. Kalau tidak salah ya, pendaftaran ya, yang begitu. Ini mau dirubah. Mau dirubah karena ada manusia satu orang di Republik ini yang mau diselamatkan. Ada satu orang itu, entah siapa namanya, saya juga tidak tahu namanya siapa. Itu yang mau diselamatkan sehingga kalau itu dirubah maka dia memungkinkan untuk mendaftar. Dia lupa bahwa itu saat itu mungkin tenang, tapi setelah itu kan ribut lagi nanti kan. Yang kalau ribut begitu kan kampus kita ini orang kampus sebagai dosen pasti kan setengah mati kita, kasihan. Apa setengah matinya? Karena kita akan menghadapi bagaimana menenangkan mahasiswa. Bagaimana kita membuka dialog dengan mahasiswa padahal kita mau mengajar. Mahasiswa belajar. Begini prinsipnya. Sebenarnya tidak ada orang yang mau ribut. Tidak ada satupun manusia mau ribut di muka bumi ini. Kita mau aman dan tenang. Aman, tenang dan nyaman. Tapi kalau ada gangguan di luar, maka tidak mungkin kita nyaman dan tenang kan? Oleh karena itu kita harus memblok itu. Jangan sampai ketenangan itu terganggu oleh satu orang. Bayangkan satu orang bisa membuat ribut seluruh Republik ini. Satu orang. Waktu mau presiden yang lalu juga satu orang. Dan itu berhasil dia kan. Nah, apakah kita mau ribut terus dengan hanya persoalan satu keluarga saja yang kita mesti selamatkan? Dan sementara kita tenggelamkan seluruh rakyat. Relakah Anda sebagai mahasiswa? Tentu tidak kan? Oleh karena itu sebagai orang yang ya Tuhan memberi kita ilmu, kita memberi kita kesempatan untuk bisa bicara. Karena dijamin undang-undang. Maka tentu kita harus menyampaikan aspirasi itu. Ya kan? Dan itu buktinya bahwa tersahuti oleh semua kampus. Dan bukan kampus abal-abal loh. Kampus yang dinyatakan sebagai kampus PTMBH hampir seluruh bicara. Rektor UII malah, ya dia juga ikut membacakan aspirasinya melalui puisi. Ya kan? Ya tentu saya kira mungkin juga Rektor UNHAS mau berpartisipasi. Tapi kan tentu ada etika birokrasi. Kita ini kan, saya sebagai anggota Senat diutus oleh FKM untuk ke depan. Tentu saya harus bicara atas dua. Saya sebagai pribadi, yang juga sebagai anggota Senat. Karena di sini keluarga saya ada. Saya tidak mau anak saya, keluarga saya terganggu. Ya kan? Coba bayangkan, gara-gara anak demo dan wajib demo, ya, karena itu rusak lagi sistem kalau tidak demo dan tidak menghentikan perbuatan yang tercela itu oleh anggota dewan itu. Sebagian kecil, tentu mengganggu semua proses sehingga kita harapkan bahwa dunia pendidikan bisa tenang, mendapatkan ilmu dengan banyak, yang baik, itu menjadi terganggu. Profesor Aminuddin Syam juga menyebut bahwa MK merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam hukum. Jika sudah diobok-obok, apalagi artinya? Siapa lagi yang akan didengarkan dan kemana lagi rakyat akan mengadu? Karena konstitusi artinya payung dari segala hal dari Republik ini jika kita mau mengikuti aturan. Aminuddin Syam juga menyebut bahwa kita butuh anggota dewan yang bisa bicara. Tidak hanya karena memiliki uang, lalu duduk di sana tanpa mengetahui apa yang akan diperjuangkan. Aminuddin Syam juga berharap bahwa keputusan ini konsisten untuk dilakukan, secara khusus untuk mahasiswa. Ia menyebut mahasiswa adalah salah satu pilar yang bisa mempertahankan Republik ini. Tanpa mahasiswa, Republik ini bisa bubar. Maka dari itu, sinergitas dari kampus, mahasiswa dan dosen harus bersatu untuk mempertahankan NKRI. Karena sekarang musuh kita bukan dari Belanda dan Jepang, tetapi musuh kita adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa
yang merusak republik ini. Andrea Ririn Karina, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Di tengah meningkatnya kesadaran akan gangguan perkembangan saraf, autisme atau autism spectrum disorder masih menjadi topik yang penuh dengan stigma dan salah pengertian di masyarakat. Kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang pandangan medis, pengalaman orang tua dan peran komunitas dalam mendukung anak-anak penyandang autisme. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Autis atau biasa disebut dengan Autism Spectrum Disorder adalah sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilaku sehari-hari atau yang disebut juga dengan neurobehavior. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dari autisme. Namun, para ilmuwan dan pakar kesehatan sepakat bahwa faktor genetik dan lingkungan berperan dalam menyebabkan gangguan tersebut. Yang kita katakan autisme, atau kalau mau lihat nama pakainya orang bilang ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Artinya spektrum berarti memiliki beberapa gejala. Gejala yang paling pertama sering keluhkan biasanya itu adalah terlambat perkembangan bicara, gangguan interaksi sosial, artinya lebih banyak untuk main sendiri, dan ada suatu perilaku yang sifatnya berulang-ulang atau repetitif atau tidak terlalu istilahnya kurang imajinatif. Jadi itu saya dilakukan. Dan ini memang semakin hari semakin meningkat ya frekuensinya kita jumpai. Ya. Tanda seseorang menunjukkan gejala gangguan autis biasanya dapat diamati pada tahun ketiga setelah lahir. Gejala yang paling sering ditemui adalah terlambat perkembangan bicara, gangguan interaksi sosial, dan kurang imajinatif. Anak-anak dengan spektrum autisme memiliki banyak tantangan unik yang mereka hadapi setiap hari. Meskipun banyak yang memahami hal ini, jarang sekali orang yang mempertimbangkan orang tua dari anak-anak tersebut dan perjuangan yang mereka alami. Orang tua memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi saat membesarkan anak autis. Anak-anak dengan spektrum autisme seringkali mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini menjadi tantangan terbesar para orang tua penyandang autisme untuk memahami anaknya. Selain tantangan dalam hal komunikasi, orang tua penyandang autisme harus bermuka tebal untuk menghadapi tanggapan orang lain terhadap anaknya. Prasangka tentang autisme menyebabkan orang lain menghakimi dan menstigmatisasi penyandang autisme tanpa alasan. Bahkan mereka juga harus belajar lebih peka saat sang anak menghadapi rangsangan-rangsangan yang mengganggu sensori yang dapat menyebabkan anak tersebut mengalami meltdown. Keadaan saat anak penyandang autisme tidak bisa menghadapi hal-hal yang mengganggu sensorinya. Masalah yang paling umum dialami oleh individu autis adalah hipersensitivitas atau hiposensitivitas mereka terhadap rangsangan sensorik. Hipersensitivitas indera mereka tampak terlalu tajam atau hiposensitivitas tidak berfungsi sama sekali. Nah, kalau untuk penyandang autisme ini, saya menyebutnya penyandang ya, karena ini bukan penderita, karena mereka tidak sakit. Nah, penyandang autisme ini itu berbeda-beda sebenarnya. Ada yang hiposensitif, ada yang hipersensitif. Hipo itu ketika contohnya misalnya dia ketika kita sentuh, kita peluk dengan biasa tuh bagi mereka nggak berasa. Mereka harus kita peluknya keras-keras, harus kita misalnya rengkulnya dengan keras, karena itu kalau hanya yang pelan-pelan itu nggak terasa bagi mereka. Atau contohnya misalnya ketika merasakan sakit, ambang batas sakit mereka tuh yang hipo itu cukup tinggi. Jadi ketika misalnya kena knalpot, mereka nggak terlalu merasakan misalnya. Berbeda kebalikannya dengan hiper misalnya. Hiper itu baru kita sentuh sedikit aja kecil gitu, mereka udah kayak kesakitan, sudah kayak. Terus suara-suara misalnya yang baru sudah jarak 1 kilometer itu mereka sudah bisa dengar suara jinglenya es krim misalnya akan lewat. Namun ragam rangsangan yang mengganggu tersebut tidak dialami semua pada satu anak autis. Untuk membantu anak mengatasi hambatannya seperti hambatan interaksi sosial maupun komunikasi, memang harus dibantu dengan sejumlah terapi seperti terapi bicara, terapi okupansi untuk sensori-sensorinya, terapi abai untuk mengajarkan mereka untuk lebih berekspresi, dan sejumlah terapi lainnya. Namun untuk memberikan terapi tersebut pada anak, memang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Banyak sekali ya. Apalagi waktu tahun 98 itu saya balik ke sini tahun 2000. Setelah anak saya setahun di sana, setelah itu ya nggak tahu kenapa juga saya dari orang tua yang pada saat itu seumuran anak saya mendengarkan bahwa saya punya terapis gitu. Kan memang terapis, misalnya saya hire satu terapis, kan nggak mungkin menangani anak saya selama berapa belas jam gitu kan. Akhirnya bergabung bersama-sama, ada 5 orang tua, 3 terapis, kemudian kita sharing gitu ya sama orang tua. Mulailah dari situ kita ngobrol, diskusi, diskusinya berhari-hari pun nggak habis-habis gitu ya. Terus setelah itu baru yuk kita bikin organisasi Persatuan Orang Tua. Mulailah dari situ kami inisiasi Persatuan Orang Tua Anak Autis Kota Makassar yang kami singkat POAM, POAAM. Manfaatnya banyak sekali. Kami merasa tidak sendiri, ya, karena autistik waktu itu masih baru ya, masih sedikit orang tua yang setelah anaknya terdiagnosa mau menerima dan mau mencari gitu ya. Akhirnya karena mau mencari, akhirnya ketemulah sesama orang tua. Masih sedikit jadi kami, dan informasi itu sekarang kan udah ada Google gitu ya, gadget. Dulu kami waktu itu tidak ada. Jadi berdasarkan email, berdasarkan buku-buku. Kami tuh beli buku fisiknya, buku. Terus karena saya waktu itu diagnosa di Jakarta, jadi ketemu orang tua juga di Jakarta. Terus balik ke sini, ada beberapa orang tua, terus kami bangun persatuan, kami bentuk Persatuan Orang Tua. Awalnya sih hanya untuk sharing-sharing gitu ya, tapi sejalan dengan itu berapa tahun kemudian kami berpikir bahwa ini penting sekali untuk gerakan kepedulian tentang autisme bagi sesama orang tua, bagi masyarakat umum. Dan itu selain daripada sharing, terus kemudian memperkuat satu sama lain ya, juga untuk informasi ke masyarakat umum. Karena kenapa kita perlu ada gerakan kepedulian autisme? Karena mungkin pernah mendengarkan bahwa banyak juga bullying yang terjadi. Kemudian banyak yang menggunakan istilah-istilah autis tidak pada tempatnya. Terus kemudian terutama mengenai kalau anak udah usia sekolah, terus sulit diterima di sekolah, ya. Jadi itu semuanya kita perlu sosialisasikan, kemudian meningkatkan kepedulian, penerimaan masyarakat umum, sehingga kita berharap, orang tua berharap bahwa bullying dan menggunakan kata-kata autisme tidak pada tempatnya itu bisa minimalkan ya. Jadi itulah menurut saya manfaat dari Persatuan Orang Tua atau perkumpulan orang tua atau organisasi. Berbagai jenis tantangan yang dihadapi orang tua, mulai dari mendampingi ekstra sang anak penyandang autisme, biaya yang digunakan untuk merawat sang anak, hingga stigmatisasi yang mereka dapatkan di masyarakat. Namun hal itu bisa terbantu dengan adanya komunitas sesama orang tua yang memiliki anak penyandang autisme. Bukan hanya berbagi informasi, namun menjadi tempat untuk saling menguatkan, membantu, dan menginspirasi satu sama lain. Air terjun Tona yang terletak di negeri Nuniali, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat Maluku, menawarkan pemandangan alam yang memukau dan keindahan yang sulit dilupakan. Destinasi wisata ini menjadi magnet bagi para pelancong yang mencari ketenangan di tengah alam yang asri. Air terjun Tona merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang wajib dikunjungi saat berada di negeri Nuniali, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Berjarak sekitar 1 km dari Balai Negeri Nuniali dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 4 jam perjalanan dari Pelabuhan Waipirit, Pulau Seram bagian barat. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang luar biasa. Keunikan dari air terjun Tona adalah lokasinya yang strategis. Dapat dilihat langsung dari pinggir jembatan yang berada di jalan poros utama. Sepanjang perjalanan menuju air terjun, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang menakjubkan dengan gunung-gunung tinggi dan pantai yang memeluk jalan raya. Perpaduan alam yang harmonis ini menjadikan perjalanan menuju air terjun Tona sebagai pengalaman yang tak terlupakan. Air yang jatuh dari air terjun Tona
mengalir dengan jernih dan segar, mengarah langsung ke laut bebas di bawah kolong jembatan, menciptakan panorama yang memesona. Bagi para pencinta fotografi, air terjun Tona adalah spot yang sempurna untuk mengabadikan momen, dengan latar belakang alam yang indah. Destinasi wisata ini tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga ketenangan yang dapat memberikan pengalaman liburan yang berbeda. Kunjungi air terjun Tona dan nikmati surga tersembunyi di Maluku yang menunggu untuk dijelajahi. Deni Septiani Samuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.